akan mempresentasikan tentang bahan teknik polimer untuk remedial mata kuliah bahan teknik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu polimer, jenis-jenis polimer, sifat-sifat polimer, produksi polimer, dampak polimer pada lingkungan, dan inovasi terkini dalam polimer. Pertama, apa itu polimer? Polimer adalah senyawa organik yang terdiri dari banyak unit struktural yang berulang. Unit-unit disebut monomer dan dihubungkan satu sama lain melalui ikatan kovalen untuk membentuk rantai panjang atau jaringan. Polimer dapat ditemukan dalam bentuk alami seperti protein dan selulosa, atau dibuat secara sintetis seperti plastik dan serat sintetis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan produk yang terbuat dari polimer. Contohnya termasuk botol air, baju olahraga, tas belanja, dan banyak lagi. Polimer sangat populer karena mudah diproduksi, ringan, kuat, dan tahan lama. Jenis-jenis polimer. Polimer adalah senyawa organik yang terdiri dari molekul-molekul besar yang terbentuk dari rantai-rantai panjang atom. Jenis-jenis polimer dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu alami dan sintetis. Polimer alami adalah polimer yang ditemukan di alam seperti selulosa, protein, dan karet alam. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah selulosa sebagai bahan dasar kertas, protein sebagai bahan dasar makanan, dan karet alam sebagai bahan dasar dan mobil. Sedangkan polimer sintetis adalah polimer yang dibuat melalui proses kimia seperti polietilen, polipropilen, dan PVC. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah polietilen sebagai bahan dasar botol plastik, polipropilen sebagai bahan dasar makanan, dan PVC sebagai bahan dasar pipa air. Yang ketiga, sifat-sifat polimer. Polimer memiliki sifat elastitas yang tinggi, artinya dapat mengalami peregangan dan kembali bentuk semula tanpa rusak. Sifat ini membuat polimer sangat cocok digunakan sebagai bahan pembuat ban mobil atau sepatu olahraga. Selain itu, polimer juga memiliki sifat tahan terhadap korosi dan bahan kimia tertentu. Hal ini membuat polimer sering digunakan sebagai bahan pembuat pipa atau tangki penyimpanan bahan kimia. Yang keempat adalah produksi polimer. Polimer diproduksi melalui reaksi kimia antara monomer, yaitu molekul kecil, menjadi rantai panjang molekul besar. Proses ini disebut polimerisasi. Ada dua jenis polimerisasi. Yang pertama polimerisasi adisi, dan yang kedua polimerisasi kondensasi. Dalam polimerisasi adisi, monomer ditambahkan satu persatu ke ujung rantai polimer. Sedangkan dalam polimerisasi kondensasi, dua monomer bereaksi untuk membentuk molekul air sebagai produk sampingan. Teknologi terkini dalam polimer termasuk penggunaan katalis dan metode produksi berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Katalis mempercepat reaksi polimerisasi dan menghasilkan polimer dengan sifat-sifat yang diinginkan. Metode produksi berkelanjutan mencakup daur ulang polimer dan pengembangan bahan baku alternatif seperti biomasa. Dampak polimer pada lingkungan. Polimer memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan. Salah satu masalah utama adalah limbah plastik yang tidak terurai secara alami dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Kita sering melihat sampah plastik di pantai, sungai, dan tempat-tempat lain yang merusak keindahan alam dan membahayakan hewan dan satwa liar. Namun, ada banyak cara untuk mengurangi dampak polimer pada lingkungan. Salah satu cara adalah dengan mendaur ulang plastik. Dengan mendaur ulang plastik, kita dapat mengurangi limbah plastik yang mencemari lingkungan
Selain itu, kita juga dapat mengganti produk plastik dengan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti kertas, bambu, atau bahan-bahan daur ulang lainnya. Inovasi terkini dalam polimer. Inovasi terkini dalam industri polimer adalah pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti penggunaan bahan baku yang dapat didaur ulang dan proses produksi yang lebih efisien. Selain itu, inovasi juga dilakukan dalam pengembangan polimer fungsional seperti polimer konduktif dan polimer self-healing yang memiliki potensi untuk digunakan dalam bidang teknologi seperti elektronik dan biomedis. Baik, mungkin cukupnya segitu saja dari saya untuk remedial mata kuliah bahan teknik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.